Halo minasan, Kagurapachi chapter 8 is back. Kita akan melihat pertempuran antara dua pedang sihir, yaitu Chihiro dengan pedang ke-7 dan Shoujo dengan pedang Kuregumo. Namun mengingatkan sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Tertulis di panel awal, Madoka Horisaku, aku akan berubah. Terlihat Chihiro yang menemani Charu tidur dengan memegang katana dan wajah kesal. Teringat perkataan Azami yang mengatakan bahwa Chihiro belum siap untuk menghadapi para penyihir kelompok Hisaku. Setelah Charu tertidur, Chihiro meninggalkan kamarnya dan terlihat Hinao yang sedang duduk bertanya tentang keadaan Charu. Chihiro pun mengatakan bahwa Charu tidur sambil mengigau, dan Chihiro pun berterima kasih kepada Hinao yang telah repot menyembunyikan mereka. Di panel selanjutnya, seorang penyihir yang bernama Madoka Norisaku yang terkenal dengan nama Daruma. Dia adalah seorang penyihir yang bisa mengeluarkan boneka-boneka kecil atau Daruma sebagai peledak dari tangannya. Apapun yang terkena Darumanya pasti akan hancur. Dia tersadar setelah mendapatkan banyak nasihat dari Pak Shiba. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang penyihir dan ingin menjalani kehidupan normalnya bersama ibu dan kakak perempuannya. Diperlihatkan sedang duduk di dalam ruangan. Dia menelpon kakak perempuannya. Dia mengatakan telah berhenti menjadi seorang penyihir dan ingin meminta maaf kepada ibunya. Kakaknya yang mendengar perkataan Madoka merasa senang, akhirnya memutuskan akan menjemput Madoka esok harinya. Di panel selanjutnya terlihat mobil kakaknya telah datang menjemput Madoka. Setelah menghampiri mobil dan masuk ke dalamnya, alangkah terkejutnya Madoka melihat kakak perempuannya telah tewas tertusuk, dan terlihat dari spion dalam mobil Shoujo menusukkan pedangnya ke tubuh Madoka. Madoka yang mengetahuinya berkata, bagaimana Shoujo mengetahui tempatnya, dan mempertanyakan kakaknya yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Shoujo pun menjawab, itu sebagai pembayaran hutang karena kau tidak bisa menyelesaikan pekerjaanmu. Terlihat dengan kekuatan yang tersisa, Madoka menggunakan sihirnya mengeluarkan Daruma, berniat untuk membawa Shoujo mati bersamanya. Namun usahanya sia-sia. Shoujo berhasil keluar sebelum Daruma milik Madoka meledak. Kemudian Shoujo berjalan meninggalkan tempat itu. Beralih ke panel selanjutnya, setelah membunuh Madoka Norisaku, Shoujo menemui penyihir-penyihir lainnya. Dia terlihat menebas leher penyihir dan mencekik leher penyihir lainnya. Kemudian terlihat penyihir tersebut menggunakan kekuatannya. Dia membawa Shoujo ke masa kecil yang sangat mengerikan. Shoujo pun tersadar dan akhirnya membunuhnya. Kemudian Shoujo melanjutkan perjalanannya sambil membawa pedang yang berlumuran darah. Akhirnya Shoujo telah sampai ke tempat Hinao. Tanpa permisi dia masuk dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Hinao. Namun Chihiro dengan sigap berhasil menahan tebasan Shoujo, dan terlihat Chihiro mengenali pedang yang dibawanya. Kemudian terlihat pedang Shoujo mengeluarkan sihirnya berupa gumpalan awan. Chihiro yang mengetahui hal itu memperingatkan Hinao untuk lari, dan Charu yang mendengar suara berisik dari luar kamarnya terbangun dan melihatnya dari belakang pintu. Di panel selanjutnya, dengan menggunakan kekuatan pedang sihirnya, Shoujo membuat Chihiro terpental jauh ke belakang, menghancurkan beberapa dinding bangunan tempat Hinao. Shoujo berkata, jangan bilang kau sudah mati. Aku ingin bertarung denganmu sampai mati menggunakan pedang sihir ini. Charu yang menyaksikan itu terlihat shock. Kemudian Hinao menghampirinya dan menyuruh Charu untuk bersembunyi. Dari dalam reruntuhan, Chihiro menanyakan identitas Shoujo, namun Shoujo tak merespon pertanyaan Chihiro. Panel pun ditutup dengan memperlihatkan Shoujo dan Chihiro mengeluarkan kekuatan sihir pedangnya masing-masing. Demikian pembahasan chapter kali ini. Kita berjumpa lagi di chapter selanjutnya. Terima kasih, salam broman.